Selamat pagi. Hari ini kita bersama Dr. Iskandar Andi Nuhung, Chairman dari IFAD, Institute for Food and Agriculture Development Studies. Kita akan bicara mengenai pertanian di Indonesia dan kita akan bicara juga mengenai pangan di Indonesia. Nah, tentunya Pak Iskandar Andi Nuhung sudah merupakan tokoh atau pakar di bidang ini. Nanti kita akan dengar siapa Pak Dr. Iskandar Andi Nuhung ini. Kita akan dengar dari beliau, lahir di mana, dibesarkan di mana, sampai beliau juga mendirikan lembaga ini. Kita akan bicara soal pertanian dan pangan dalam kaitan nasional, dalam kaitan global, dan dalam kaitan masa depan pangan dan pertanian Indonesia. Oleh karena itu sudah sangat tepat kalau hari ini sebuah lembaga yang didirikan oleh Pak Dr. Iskandar Andi Nuhung memberikan wawasan, memberikan pandangan-pandangan mengenai hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Bisa kita dengar nanti dari Pak Andi Nuhung hal-hal tersebut. Saya akan sapa. Selamat pagi Pak Andi Nuhung. Pagi Pak Sekjen. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat orang tua. Sehat-sehat orang tua. Dari kantor atau dari mana Pak Andi? Dari rumah langsung ke sini. Dari rumah. Ya. Bagaimana dari rumah ke sini? Aman, jalannya lancar cukup ya. Karena dari Bogor ke sini tuh hampir seluruhnya tol ya. Keluar saja di sini. Bensin cukup Pak? Alhamdulillah. Cukup. Sudah diisi sebelum naik. Sudah diisi. Pak Andi Nuhung, boleh cerita latar belakang Pak Andi Nuhung, lahir di mana, dibesarkan di mana, orang tua, sampai Pak Andi Nuhung begitu mendalami dunia pertanian dan dunia pangan. Iya, terima kasih Pak Agustin Puluhan dan juga sebagai sekjen organisasi kita IFAD ya. Ini adalah suatu kesempatan baik bagi kita untuk berdiskusi dan mungkin supaya ada pengenalan terhadap diri saya. Barangkali saya ini lahir di kampung namanya Kampung Nipa. Kampung Nipa itu, kalau Nipa itu Pak ada buahnya seperti sawi, orang kaling ya. Di Kampung Nipa itu adalah satu desa yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya tidak pernah bermimpi mau tinggal di Pulau Jawa, tapi memang saya lahir dari keluarga saudagar sebetulnya. Jadi bapak saya itu kebetulan dulu punya perahu sampai ke Madagaskar. Saya pun menjadi sarjana pertanian itu barangkali by desain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya tidak punya cita-cita. Orang di kampung tidak ada yang bisa menjadi referensi, nanti kau ke sini karena tidak ada, semuanya natural. Ketika saya SMA di Mabone itu Kecamatan Mare, sama SMA saya pusing mau sekolah di mana, karena komunikasi dengan daerah itu juga untuk mensosialisasikan misalnya perguruan tinggi hampir tidak ada. Jadi suatu wilayah yang terpencil, tidak ada. Waktu itu belum ada telepon sampai di kampung. Kemudian saya mencoba mengadu nasib di Makassar setelah tamat SMA. Di situ pun juga saya tidak tahu masuk di sekolah mana, fakultas mana di Makassar itu. Tiba-tiba ada saudara saya sudah lama di Makassar, dia memberikan saran masuk di pertanian. Jadi memang latar belakang saya itu sekolahnya pertanian S1, S2, S3-nya semuanya. Kemudian saya bekerja di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perkebunan. Itu pun mungkin ya dasar saya barangkali selalu ingin lebih maju begitu. Di dinas itu saya lihat ini saya pikir kapan saya bisa jadi kepala dinas. Karena persaingan kan sangat ketat. Bos-bos itu masih muda-muda, relatif seumur saya semua, sedikit di atas saya. Ini tentu prioritas pertama kan. Lalu saya berpikir saya harus mencoba cari informasi mengenai sekolah. Dan setelah itu saya dapat beasiswa dari Kementerian Pertanian. Itulah saya mulai S1, S2 sampai selesai. Setelah selesai oleh pimpinan kementerian, saya diperintahkan dan ditugaskan untuk pindah ke Jakarta. Jadi saya pindah Jakarta itu tahun 89. Okay. 89 melalui semua, mulai dari staf. Padahal di daerah itu saya sudah
pejabat sebetulnya. Iya. Mulai dari staf di Jakarta ini, staf, seksi, subdit, direktur, akhirnya jadi dirjen dalam tempo 10 tahun. Dahsyat ya. Dari 89. Alhamdulillah ini amanah, dan saya pun juga menekuni pendidikan. Jadi begitu saya masih apa namanya, masih kerja di dinas, saya mengajar di beberapa perguruan tinggi, bahkan sempat kita mendirikan perguruan tinggi di Makassar. Pindah ke Jakarta, apa namanya, kegiatan itu saya Itu naluri aja, naluri. bukan karena ayah, ibu Oh, ada juga ayah jadi saya guru. pedagang. Ibu? Ibu tidak ada, ibu Oh, rumah tangga. naluri aja ingin Ya, membagi rumah ya, tangga. membagi Jadi, ilmu. Jadi pindah Jakarta begitu juga. Saya ngajar hampir semua perguruan tinggi di Jakarta ini. Saya pernah mengajarkan. Sekarang memang saya masih mengajar di beberapa tempat. Termasuk terakhir saya menjadi dosen tetap di UI. Saya pernah jadi dekan Fakultas Ekonomi di 3 perguruan tinggi di UPN Veteran. Saya 2 periode. Kemudian kalau Bapak tahu di Bogor itu namanya Universitas Nusa Bangsa. Jadi saya dekan Fakultas Ekonomi di situ. Kemudian yang lucu itu di Asyafiah. Saya dekan MIPA. Jadi bukan Fakultas Ekonomi, bukan Fakultas Pertanian, tapi MIPA. Oke. Itulah sejarah apa namanya latar. Saya juga memang kebetulan saya tidak tahu mengapa bisa terjadi, tapi saya juga mencoba memperkaya diri saya dengan menulis buku. Jadi saya menulis buku sekarang kalau nggak salah sudah 13 ya. Ini ada 4 atau 5 yang siap untuk dicetak. Tapi yang terakhir ini sudah sedikit berubah kontennya. Konten. Jadi saya menulis yang sifatnya mungkin karena pengaruh usia ya, yang mengenai agama. Tapi yang saya katakan itu adalah salah satu buku saya yang diterbitkan oleh BIP, Grup Gramedia, itu pernah dipamerkan di Bologna, Italia. Itu memang judulnya itu Bedah Terapi Pertanian Nasional. Sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini di dunia pertanian itu bisa ditemukan dalam buku itu, sudah ada dalam buku itu. Nanti saya tanya, Pak. Ya, jadi mungkin karena kalau nggak salah Pak Agustin juga salah satu yang memberikan referensi tadi itu, dan itu di-endorse oleh Menteri Pertanian waktu itu Pak Baharsa. Jadi saya mencoba autokritik kepada pembangunan pertanian dengan menulis buku. Saya tidak di koran atau di mana, tapi di buku. Buku saya itu karena saya memang komunitas pertanian asli gitu loh. Komunitas pertanian asli. Jadi saya dari Fakultas Pertanian, kerja di pertanian, banyak menulis buku pertanian. Jadi mengkristal itu kecintaan terhadap pertanian. Oke, Pak Andi tadi dari daerah sekolah di Makassar, terus mencoba berkarir di daerah, terus pindah ke pusat, ke Jakarta, membangun karir sampai jadi dirjen. Di internasional, apakah ada? Saya pernah tahun 89-90, saya jadi short consultant dari FAO selama 3 bulan di situ. Kemudian juga saya pernah menjadi ketua atau koordinator Joint Agriculture Working Group, jadi kerjasama pertanian Indonesia Thailand, itu selama selama 6 tahun, 2006 sampai 2012. Kemudian dalam kapasitas sebagai dirjen waktu itu memang selalu menjadi ketua tim negosiasi untuk WTO. Terakhir di Doha, jadi di Doha itu saya hadir dan saya mengikuti terus perkembangannya. Baik, Pak Andi. Ya. Tadi kita sudah mendengar Pak Andi sudah berpengalaman banyak daerah, nasional dan internasional. Pertanian itu bisa menghasilkan selain pangan bahan-bahan yang lain. Nah, saya ingin tanya sama Pak Andi, bagaimana situasi hubungan pertanian dan pangan di Indonesia ini pada saat ini, pandangan Pak Andi ya, dalam kaitannya untuk Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan? Iya, jadi begini, sebelum saya jawab itu, saya merasa bersyukur menjadi komunitas pertanian karena pertanian ini, terutama pangan, itu insya Allah pasti akan seumur dengan peradaban manusia. Sepanjang manusia masih ada, maka pangan atau pertanian itu pasti diperlukan. Untuk itu maka ada kesyukuran tersendiri ketika saya masuk di komunitas pertanian. Jadi kalau kita lihat pertanian nasional kita, saya melihat data-data pra-kemerdekaan, kemudian awal-awal kemerdekaan, kemudian kita overlay dengan misalnya potensi nasional, kemudian budaya bangsa kita, saya kok tidak pernah ragu bahwa pertanian Indonesia ini pasti bisa. Mengapa? Kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi lahan dan iklim yang sangat favorable untuk pembangunan pertanian. Yang saya tanya Pak Andi, pandangan Pak Andi pada saat ini tentang
pertanian dan pangan kita Ya, nanti akan ke situ. dalam konteks Ya. kemampuan kita mandiri memenuhi Ya. kebutuhan. Jadi itu tadi, makanya saya bilang bahwa saya sudah katakan bahwa saya kok yakin Indonesia itu pasti bisa apa namanya menjamin kebutuhan pangan nasionalnya. Mengapa? Budaya orang Indonesia itu kan bertani, terutama di pedesaan. Yang kedua, iklim dan tanah kita sangat memungkinkan untuk itu. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, terjadi defisit antara supply dan demand, ya. Meskipun ini masih diperdebatkan, saya mengatakan bahwa debat itu akan berakhir ketika kita bisa memverifikasi minimal 40 jenis data. Minimal 40, Pak. Saya sudah tulis itu. Data apa aja, Pak? Yang sederhana saja, sebetulnya berapa sih luas lahan kita sekarang, lahan pertanian yang efektif? Itu aja pertanyaan satu. Kemudian Kita belum punya data itu. belum. Ya data yang dipakai sekarang kan yang masih di apa namanya, tapi kita belum pernah secara apa namanya detail ya mendata semua sawah kita, semua lahan kita, sehingga data yang kita pakai itu adalah masih data yang menurut sejarah gitu ya. Berikan contoh misalnya begini, dikatakan bahwa alih fungsi lahan itu sekitar 100.000 hektar per tahun. Kalau kita lihat pencetakan sawah per tahun itu dari anggaran terbatas, itu pasti tidak bisa mengejar. Apalagi kalau kita bawa kepada kondisi lahan yang dikonversi adalah pada umumnya lahan fertil, lahan produktif, lahan irigasi. Itu kan semuanya berada di sekitar kota, di suburban ya, itu yang dikonversi. Kemudian kalau kita melihat sosiologi itu pemukiman itu selalu berada pada awalnya itu adalah daerah-daerah yang sumber airnya bagus. Maka mengapa tanah di situ pada umumnya subur? Itu sekarang yang terkonversi, yang berubah fungsi. Memang Indonesia itu masih punya, kalau kita lihat data kita itu masih sekitar 52 atau 50% lahan Indonesia ini kan masih hutan. Tapi kalau kita lihat konversi lahan ini kan dampaknya sangat besar. Orang tidak pernah menganalisa. Jadi kalau kita mau melihat antara kecukupan pangan kita dengan pembangunan pertanian sekarang ini mungkin akan berkejar-kejaran gitu ya, berkejar-kejaran. Dan yang kita sayangkan juga adalah seringkali antar lembaga itu datanya tidak sesuai, tidak sinkron, tidak sama ya, sehingga kalau kita lihat dari otoritas pertanian, produksi padi itu kan sebetulnya cukup kalau data yang ada. Tapi begitu kita diperhadapkan pada pasar, itu kan orang ekonom mengatakan pasti supply kurang, kan begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengharmonis semuanya itu sehingga data yang keluar itu adalah betul data real dan itu bisa kita rasakan. Jadi yang dimaksud Pak Andi tadi, kita masih perlu menata data, memverifikasi data yang tadi 40 itu ya, untuk kita bisa artinya melakukan perbaikan atau melakukan program-program memperbaiki pertanian dan pangan kita. Saya kira itu salah satu ya. Salah satu. Jadi harus data dulu dibenahi. Karena semua sumber aktivitas itu kan bermuara atau berawal dari data. Kalau data kita tidak valid ya, itu kita pasti bias di dalam. Jadi Indonesia punya problem data itu. Ya, saya kira punya problem kalau menurut saya ya. Oke. Menurut saya. Pak Andi, itu data jadi masalah. Jadi saya kira ini menjadi masalah kita bersama ya, Pak, dalam menata pangan dan pertanian kita. 40 data menurut Pak Andi harus diadakan dan diverifikasi sehingga kita bisa menata pembangunan pertanian kita. Terus kalau kebijakan-kebijakan, apakah kebijakan-kebijakan yang ada sekarang
sekarang ini sudah cukup, ya sudah cukup, atau menurut Pak Andi masih ada kebijakan yang mesti ada satu kebijakan yang spektakuler yang memungkinkan kita bisa lebih baik daripada sekarang? Iya, untuk suatu kebaikan kan tidak apa-apa kita meniru dari negara lain. Seperti saya katakan tadi, kebetulan saya pernah menjadi ketua kerjasama pertanian Indonesia-Thailand. Yang dibutuhkan Indonesia itu adalah ada semacam keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menempatkan sektor pembangunan pangan ini sebagai skala super prioritas. Jadi IFADS melihat bahwa keinginan kita ini masih belum terlalu kuat untuk membuat sektor pertanian dan pangan menjadi prioritas. Saya kira belum. Saya kira belum. Kita lihat buktinya misalnya kelembagaan. Pertanian ini kan ya on and off ya. Kita lihat beberapa periode yang lalu ada Menteri Muda Pangan, kemudian ada Menteri Urusan Pangan, kemudian sekarang ada dibentuk Badan Pangan Nasional ya. Ada Kementerian Pertanian. Dulu malah awal-awal kemerdekaan itu ada namanya Kementerian Pangan Rakyat, Pertanian Pangan Rakyat kalau tidak salah namanya. Jadi kita harus fokus memang kalau ingin pemerintah memang konsisten dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara berkelanjutan, maka institusi pembangunan pangan itu memang harus kuat. Sekarang kalau kita lihat ada Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kementerian Pertanian. Di birokrasi itu seringkali kita jumpai koordinasi itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah ya, tidak mudah. Apalagi dengan sistem audit misalnya pejabat, kinerjanya yang diaudit. Jadi tidak bisa kita misalnya melihat bahwa ini sudah ada institusi ini, ada institusi sehingga semuanya sudah aman. Itu belum tentu. Sehingga kita perlu sebetulnya kalau memang pemerintah mau ya, ini pangan ini memang harus dikelola oleh satu institusi yang kuat dari hulu sampai ke hilir. Kalau Badan Pangan belum bisa memenuhi? Belum, saya kira belum. Menurut saya sih belum. Kecuali kalau tidak memprioritaskan pangan dalam negeri. Karena Badan Pangan ini kan diberi kewenangan kalau kurang untuk impor bisa. Sekarang pertanyaan saya, kita ini mau menciptakan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, atau apa? Kalau kita hanya mengatakan ketahanan pangan, artinya konsumsi masyarakat, kan bisa memang dua sumbernya, dalam negeri dan impor. Kan begitu. Apa menurut Pak Andi, pandangan Pak Andi mengenai kebijakan yang harus ada? Kebijakan 1, kebijakan 2 gitu? Iya, itu satu, kelembagaannya harus diperkuat ya. Yang kedua, yang paling sebetulnya ini kan pangan di Indonesia yang terutama padi itu 100% dikelola oleh petani dengan segala keterbatasan dan karakteristiknya yang memerlukan intervensi pemerintah ya. Jadi kalau itu menjadi dasar kita berpikir, kan apapun yang dilakukan oleh kita, kalau petani tidak terangkat kesejahteraannya, mereka tidak pasti tidak termotivasi untuk bertani. Jadi di sektor hulu ini yang harus dibenahi, sektor hulu. Dulu sebetulnya ada pemikiran untuk membentuk corporate farming ya. Tapi itu not enough karena dia berhadapan dengan masalah budaya di petani. Petani itu kalau punya sawah 1 petak, jelas batasnya, itu dia pertahankan mati-matian. Padahal konsep corporate itu adalah mencoba menghilangkan batas itu kemudian dikelola secara mekanis sehingga nanti hasilnya dibagi. Itu agak susah secara sosiologi, secara budaya. Nah, kalau kita mau mengangkat dan memotivasi petani untuk berproduksi dengan baik, maka petani itu harus dapat dijamin dengan pendapatannya itu dia bisa sejahtera. Kebijakannya seperti apa itu kira-kira? Kebijakannya misalnya subsidinya misalnya ada di harga output ya. Saya ingat dulu ketika harga cengkeh itu tinggi sekali ya, itu petani cengkeh itu tidak ada penyuluh yang ke dia, tapi dia sendiri yang termotivasi. Petani padi juga begitu. Kalau misalnya harga berasnya bisa diangkat lebih baik ya dan bisa menjamin, apalagi kalau di overlay dengan misalnya luas areal yang kecil, ini yang jadi persoalan. Dengan areal misalnya hanya 0,25, 0,3, itu kan paling dia bisa menghasilkan 1-2 ton kilogram GABA, GKP ya. Kalau dikonversi ke beras itu 63% ya. Jadi sangat sebetulnya menyedihkan petani itu kalau dia hanya dari situ. Semua program sudah di-endorse sebetulnya pemerintah, termasuk misalnya supaya petani itu dibantu mengembangkan usaha lain, misalnya dengan sapi, dengan ternak, tapi
Tapi kelihatannya di padi ini sekarang ini saya kira pemerintah sudah sangat banyak sekali mengucurkan bantuan ke tingkat petani, mulai dari irigasi, kemudian mesin dan lain sebagainya, alat pertanian, kemudian subsidi pupuk, benih itu. Tapi kalau kita lihat di lapangan itu. Jadi Pak Andi lebih melihat bahwa kalau subsidi input itu tidak terlalu efektif, lebih baik subsidi output. Ya, subsidi output di harga. Jadi harga yang diterima petani itu betul-betul bisa membawa dia menjadi berpendapatan menengah lah, kira-kira seperti itu. So, kalau tidak, kalau subsidi harga yang digagas Pak Andi itu bagus sekali, tapi kalau secara politik kan nggak populer. Orang politik nggak kasih-kasih kan? Itu kan tergantung keberanian. Kalau bagi-bagi itu kan populer, Pak. Saya kira setiap kebijakan itu pasti ada plus minusnya ya. Tapi kalau kita serius untuk mengangkat kehidupan petani sebagai produsen satu-satunya padi di Indonesia, maka kita sebetulnya harus memperbaiki mereka, Pak. Cukup anggaran kita, Pak. Jadi kalau kita tukar gitu, subsidi input kita tukar jadi subsidi output, jumlah yang disubsidinya itu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Saya kira bisa dikalkulasi dan bisa itu tadi tergantung pemerintah serius nggak untuk membangun suatu ketahanan pangan dari produksi dalam negeri. Itu aja. Karena kita kan tidak bisa juga mengabaikan masalah harga pangan di luar. Itu kan yang selalu menjadi acuan, referensi. Harga beras di luar segini, kita segini. Ini yang dan apalagi dengan misalnya adanya ketentuan dalam WTO ya. Pemerintah harus mencari suatu formulasi supaya petani itu menikmati hasil jeripayanya sepanjang selama 1 tahun. Kalau 2 kali bertanam barangkali 6 bulan gitu ya. Karena kebiasaan pemerintah, Pak Andi, kalau harga sudah naik gitu, kan harusnya kita bahagia sebagai mestinya petani kan? Ya. Tapi justru itu harus diredam supaya harga tidak naik. Ini memang ini bertolak belakang dengan gagasan Pak Andi tadi yang mendorong output. Gitu. Saya kira itu bisa sebetulnya makanya kan di petani itu disubsidi sehingga harga yang diterima oleh petani itu bisa menjamin dia ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan konsumen, ini memang suatu debat tersendiri karena antara produsen dan konsumen pasti selalu menjadi oposit ya. Konsumen selalu mau harga yang murah, petani pasti mau harga yang tinggi. Ya. Di sinilah sebetulnya fungsi pemerintah mengakomodir kedua kepentingan ini tanpa ada yang dikorbankan. Bagaimana caranya? Jadi harga yang dilemparkan ke pasar itu sesuai dengan harga yang rasional. Tapi ada pendapatan X yang diterima oleh petani yang merupakan subsidi dari pemerintah. Oke, jadi poinnya itu adalah harus ada policy untuk subsidi output dan mengurangi subsidi input. Ya, saya kira begitu. Gitu ya? Oke, Pak Andi. Sekarang kita lihat global supply chain. Global supply chain tadi Pak Andi juga udah sebut mempengaruhi ketersediaan dan mempengaruhi juga fluktuasi harga yang ada di tingkat nasional. Nah, bagaimana Pak Andi memandang global supply chain ini kaitannya dengan kondisi pangan dan pertanian kita? Jadi kalau kita lihat misalnya ya negara-negara seperti Jepang itu kan sebetulnya sawahnya tidak banyak, tapi petaninya makmur. Karena itu Pak ditangkap di hilirnya oleh pemerintah itu, dibantu mereka, harga berasnya dinaikkan dan itu tidak ada klaim dari masyarakat. Jadi kalau kita lihat petani Jepang itu tidak ada bedanya tingkat kehidupannya dengan industriawan ya. Di negara lain juga begitu, kalau kita lihat seperti di Australia ya, yang melakukan ternak sapi itu kan, mereka siang ada di range, malam itu mereka ada di makan enak-enak gitu ya. Itu sebetulnya impian kita. Petani itu kapan mereka juga bisa seperti itu. Dengan kondisi yang given seperti sekarang ini, itu yang harus mengundang pemikiran supaya itu tidak, karena ini kalau tidak ada suatu terobosan kebijakan ya, memang dituntut keberanian, pasti juga nanti kalau itu dilakukan akan banyak komplain mungkin dari negara lain atau dari WTO dan sebagainya. Tapi kan bisa kita mencari celah bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, di negara-negara lain misalnya
kita kan selalu membawa referensi itu kalau pangan itu kita ke Vietnam, kita ke Thailand, kita ke apa namanya negara-negara lain yang ininya bagus. Tapi memang mereka melakukan suatu kebijakan yang saya misalnya melihat di Thailand ya. Di Thailand itu sepanjang jalan di desa-desa itu ada suatu slogan yang selalu saya katakan ini. Slogan itu berbunyi begini, feed the soil and soil feed the plant. Tapi itu tidak berhenti di situ, Pak. Pemerintah konsisten di dalam rangka memelihara sumber daya lahan. Kalau kita lihat di Indonesia yang selama ini selama bertahun-tahun mulai dari gencar-gencar setiap Bimas ya. Itu lahan-lahan sawit kita ini kan apa namanya boleh dikatakan di bom dengan pupuk ya, yang menyebabkan struktur tanah itu menjadi berubah dan sekarang menjadi persoalan ya, sehingga apa namanya tanah itu menjadi minded dengan pumupukan kalau gitu ya, maupun teknik. Padahal itu dalam jangka panjang berbahaya. Sekarang kalau kita mau membangun ketahanan pangan, kan ketahanan pangan itu tidak boleh hanya sesaat, satu periode, tapi dia sustain gitu, jangka panjang. Karena kita berharap Indonesia ini kan pasti akan ada sepanjang zaman, sepanjang masa. Sehingga harus memang, dan apa yang terjadi masa akan datang adalah apa yang kita lakukan saat ini. Sehingga kita harus ada keberanian. Iya, jadi betul kan Pak Andi. Jadi kalau kita dalami lagi di dalam konteks global supply chain ini kan pastinya bahwa dunia ini ingin liberal. Ya, liberalisasi. Artinya negara-negara melakukan hubungan bilateral ya satu sama lain, multilateral gitu ya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi apa yang kita miliki di dalam negeri ya. Nah, ini konteks global supply chain ini apakah nanti dia akan memperkuat kita? Ya, apakah dia akan mendesak memperlemah kita? Artinya begini, tendensi global supply chain ini saya ambil contoh misalnya perjanjian multilateral antara ASEAN, China dan Jepang dan India, Australia ya. Nah, di mana mereka bebas untuk melakukan perdagangan tidak dengan tarif dan lain sebagainya. Tapi yang mengalir itu adalah komoditi-komoditi yang ditanam oleh hampir sebagian besar petani kita, misalnya beras, jagung dan lain-lain gitu ya. Nah, konteks ini seperti apa Pak Andi melihat ya? Yang kedua dari sisi logistik ya, logistik terkait dengan energi ya, kelangkaan energi dan lain sebagainya. Ini juga mengkaitkan dengan kemampuan kita juga untuk mendapatkan value added dari apa yang kita produksi. Kita menjadi mungkin semakin mahal karena biaya energi yang tinggi. Nah, bagaimana pengaruh global supply chain ini terhadap kemampuan dari pertanian kita atau daya saing kita? Ya, itu memang yang membuat kita